Halo teman-teman, selamat datang kembali di Server Coding. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial mengenai NLP, di mana kita akan bahas mengenai modul 2 atau bab 2, yaitu Playing with Grammar. Nah, jadi ini merupakan suatu perangkat aturan yang dimiliki oleh setiap orang untuk mengikuti ya. Jadi karena aturan bahasa ini kita temukan di dalam NLP ya. Di NLP ini berguna untuk mengekstrak suatu data dari kalimat. Nah, jadi sebagai contoh ini menggunakan suatu informasi tentang struktur gramatikal teks. Kita juga dapat mengurai suatu objek, suatu subjek, objek, dan hubungan antara entitas yang berbeda. Nah, jadi bagaimana menggunakan paket ya? Di sini kita akan menggunakan suatu grammar ini di dalam tata bahasa struktur kalimat dan serta mengekstrak bagian-bagian tertentu dalam kalimat tersebut. Nah, jadi topik ini mencangkup yaitu menghitung suatu kata benda jamak dan tunggal ya. Selanjutnya, grammar ini juga dapat mendapatkan penguraian ketergantungan, memisahkan kalimat menjadi klausa, mengekstrak potongan kata benda, mengekstrak entitas dan relasi, dan mengekstrak subjek, objek kalimat, menentukan referensi, resolusi ya. Nah, secara singkat seperti itu. Oke, di sini terdapat beberapa library atau paketnya yang bisa kita gunakan, dan kita juga bisa menggunakan library sebelumnya yang sudah kita install di dalam tahapan pertama. Oke, teman-teman bisa ikuti di sebelah sini untuk skripnya, ataupun saya juga sudah membuatkan skripnya ya. Kita langsung masuk ke dalam. Sebelumnya kita buat suatu file dengan nama split into clause. Nah, ini file biasa ya, nanti kita akan ubahnya menjadi Python. Oke. Ini udah, sebentar kita coba X, lalu kita buat suatu file baru. Ini kita bisa hapus mungkin ya, delete. Nah, kita tambahkan file baru, lalu kita beri nama split. Nah, kita akan membuat suatu program sederhana dari grammar ini, yaitu melakukan split di dalam suatu kalimat atau clause. Oke, untuk scriptnya ini sudah saya buatkan sebelumnya ya. Nah, kita coba save dulu saja. Ini harusnya via Python ya. Oke, gak apa-apa lah. Nah, jadi yang pertama yang dibutuhkan yaitu suatu library dengan nama spesi ya, yang sudah kita lakukan instalasi di dalam video pertama. Nah, jika teman-teman belum mengikuti video pertama, bisa dicek di atas ya, terdapat kartu. Selanjutnya di sini kita menyertakan komponen sentence, di mana ini kita masukkan suatu kalimat. Untuk kompleksnya juga kita masukkan, dan NLP seperti biasa ini merupakan suatu variabel yang di dalamnya terdapat spesi dan untuk meload dengan Core Web SM yang sudah kita install pada video sebelumnya ya. Nah, ini teman-teman bisa ikuti nih, verb yaitu kata, lalu di dalam fungsi ini terdapat find root of sentence, di mana ini mencari untuk sentence, yaitu baik untuk token di dalam suatu dokumen. Nah, selanjutnya ini find other verb atau kata ya. Jadi di sini mencari kata. Ini seperti biasa, ini append, ada append ya untuk mengambil. Lalu ini juga terdapat get clause token. Ini cukup panjang ya teman-teman untuk scriptnya, bisa diikuti mungkin. Ini untuk subjek, untuk menentukan dari subjeknya. Lalu ini untuk
info. Jadi untuk print nanti kan kita akan nge-print suatu informasi nih. Jadi looping token di dalam dokumen. Oke, selanjutnya di sini terdapat get clause. Get clause ini untuk mendapatkan suatu kalimat yang tadi sudah dideklarasikan ya. Nah, sentence NLP masukkan ke dalam NLP, lalu kita nanti akan melakukan print ya untuk hasilnya. Oke, seperti ini tokennya. Lalu ini untuk perulangan dari other verb. Ini juga untuk tokennya, token spend. Ini mengambil dari data nilai di dalam token spend juga ya. Ini seperti ini, teman-teman. Selanjutnya dalam function atau fungsi yang terakhir ini terdapat main, di mana main ini menampilkan dari get clause yang di dalamnya terdapat atau menyimpan variabel dari complex sentence. Oke, selanjutnya dilakukan suatu print, di mana print ini dari clause text yang menyimpan data clause.text melooping data clause di dalam clauses. Nah, ini untuk menjalankan dari fungsi main tersebut. Nah, sekilas untuk scriptnya seperti ini. Teman-teman bisa diikuti. Oke, jika dirasa sudah, kita coba jalankan ya teman-teman. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Jadi, ini kita membuat suatu split ya. Split itu suatu bagian ya. Nah, selanjutnya dalam satu clause. Jadi, kita buat seperti ini. Ini di split. Hasilnya seperti ini ya, untuk split into clause dari playing with grammar. Oke. Ini sudah berjalan ya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.